Pernahkah Anda merasa bahwa cangkir kopi ketiga hari ini seolah tak lagi mempan? Seolah-olah Anda hanya menambahkan air ke ember energi yang bocor. Perasaan yang familiar, bukan? Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa energi sejati dan stabil tidak tersembunyi dalam biji kopi, melainkan di piring makan Anda? Hari ini, kita akan membahas makanan-makanan yang dapat melawan kelelahan kronis lebih efektif daripada espresso manapun. Dan beberapa di antaranya pasti akan mengejutkan Anda. Jadi, mari kita pahami apa sebenarnya kelelahan kronis itu. Ini bukan sekadar rasa kantuk setelah malam tanpa tidur. Ini adalah kondisi yang konstan, melelahkan, di mana bahkan istirahat penuh pun tidak membawa kelegaan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari stres hingga masalah kesehatan. Namun, ada satu alat ampuh yang selalu ada dalam genggaman kita, yaitu makanan. Makanan yang tepat tidak hanya dapat memberikan dorongan sementara, tetapi juga mulai memulihkan cadangan energi Anda dari dalam. Mari kita mulai dari dasar yang paling fundamental, sesuatu yang kita semua tahu, namun entah mengapa sering kita abaikan. Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah mekanisme yang kompleks dan kuat. Sumber daya apa yang paling vital untuk menjaga kinerjanya tetap prima? Bukan kafein, melainkan air putih biasa yang bersih. Kedengarannya terlalu sederhana untuk jadi kenyataan, bukan? Tapi justru dalam kesederhanaan itulah letak rahasianya. Dehidrasi, bahkan yang paling ringan sekalipun, hanya 1 atau 2%, adalah pencuri energi utama Anda. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah Anda menjadi lebih kental. Hal ini memaksa jantung bekerja jauh lebih keras untuk memompa darah ke seluruh pembuluh. Bayangkan betapa besar pengurasan sumber daya yang terjadi. Akibatnya, oksigen dan nutrisi dihantarkan ke otak dan otot Anda jauh lebih lambat. Dan apa yang Anda rasakan? Kantuk yang tiba-tiba datang, pikiran berkabut, dan kesulitan untuk fokus pada tugas sederhana. Anda mungkin merasa kurang tidur, padahal sebenarnya tubuh Anda secara harfiah merengek meminta seteguk air. Pada saat seperti itu, tangan Anda otomatis meraih kopi, tapi itu adalah jebakan. Kopi hanya menutupi gejala untuk sementara, dan kadang malah memperparah dehidrasi. Air di sisi lain menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Nah, setelah kita memuaskan dahaga, mari kita bicara tentang bahan bakar tubuh. Apa yang biasanya Anda makan ketika merasa tiba-tiba kehilangan energi? Coklat batangan? Roti manis? Itu sama saja seperti membakar sehelai kertas kering. Ia menyala terang, memberikan banyak panas hanya untuk sesaat, lalu langsung padam, hanya menyisakan abu. Kira-kira seperti itulah gula sederhana memperlakukan energi Anda. Mereka menyebabkan lonjakan glukosa darah secara instan. Sebagai respons, tubuh dengan panik melepaskan dosis insulin yang sangat besar untuk memproses gula tersebut. Akibatnya, kadar gula darah turun drastis secepat naiknya, dan Anda merasa lebih lesu dan lapar daripada sebelum ngemil. Ini adalah lingkaran setan roller coaster gula darah. Nah, sekarang mari kita lihat juara sejati dalam memproduksi energi yang stabil. Pahlawan kita adalah oatmeal. Ya, oatmeal sederhana. Oatmeal termasuk dalam kategori karbohidrat kompleks atau yang sering disebut karbohidrat lambat. Molekul-molekulnya jauh lebih kompleks dan tubuh membutuhkan waktu untuk memecahnya. Ia tidak menyala sekejap seperti kertas, melainkan membara perlahan, seperti kayu bakar besar di perapian, melepaskan energi secara merata selama beberapa jam. Artinya, tidak ada lonjakan dan penurunan drastis. Hanya aliran energi yang stabil dan merata, yang menopang produktivitas dan konsentrasi Anda. Setelah membahas karbohidrat, sekarang giliran lemak. Bertahun-tahun kita dibuat takut dengan kata lemak ini, sampai-sampai kita memilih produk rendah lemak yang ternyata seringkali dipenuhi gula. Padahal, lemak yang baik itu bukan musuh, melainkan sahabat terbaik Anda untuk mendapatkan energi. Dan yang paling utama dari semuanya adalah alpukat. Ini bukan sekadar bahan kekinian untuk toast cantik di Instagram saja.
Ini adalah superfood, sungguhan untuk menjaga semangat dan stamina Anda. Alpukat benar-benar kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat. Lemak ini berfungsi sebagai sumber energi yang pekat dan sangat tahan lama untuk tubuh, dan yang tak kalah penting, untuk otak Anda. Tapi bukan itu saja. Alpukat juga mengandung banyak serat. Kombinasi kuat antara lemak dan serat ini berfungsi sebagai pengatur yang ideal. Perpaduan ini akan memperlambat penyerapan makanan apapun yang Anda santap bersamanya dan mencegah lonjakan gula darah yang drastis, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Hasilnya, Anda tidak hanya mendapatkan energi, tetapi juga perasaan kenyang yang nyaman dan tahan lama. Ini berarti Anda tidak akan mudah tergoda untuk ngemil tidak sehat hanya dalam waktu 1 jam. Alpukat ini ibarat aditif yang Anda tambahkan ke tangki energi tubuh, yang membuat bahan bakar Anda lebih efisien dan awet. Baik, kita sudah punya air untuk hidrasi, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat sebagai sumber energi. Tapi, ada satu bahan penting yang sepertinya terlupakan dalam formula ini. Kan? Betul sekali, protein. Protein adalah bahan bangunan utama bagi seluruh tubuh kita. Dan tanpa itu, energi yang kita dapatkan akan terasa tidak stabil dan cepat habis. Nah, disinilah sang juara sarapan sejati unjuk gigi, telur. Kenapa telur begitu ampuh melawan rasa lelah? Pertama, telur mengandung protein berkualitas tinggi yang sangat mudah dicerna. Protein ini membuat kita merasa kenyang lebih lama dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Artinya, kita terlindungi dari serangan lapar mendadak dan rasa lesu di pertengahan pagi yang seringkali menghampiri. Namun, ada rahasia yang lebih dalam lagi dari sebutir telur. Telur kaya akan vitamin B kompleks, terutama B12 dan B6. Nah, vitamin-vitamin ini adalah manajer produksi energi sejati di dalam sel-sel tubuh kita. Mereka berperan penting dalam mengubah makanan yang Anda konsumsi. Karbohidrat dan lemak tadi menjadi energi murni yang siap digunakan oleh tubuh Anda. Tanpa vitamin B ini, seluruh mekanisme kompleks tersebut tidak akan bisa berfungsi optimal. Jadi, sarapan telur bukan sekadar makanan biasa. Ini adalah investasi cerdas untuk menjaga produktivitas Anda sepanjang pagi. Kita sudah membangun fondasi dari protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, sekarang mari kita tambahkan sedikit warna. Warna hijau yang cerah, pekat, dan penuh vitalitas. Dan disinilah pahlawan utama kita muncul, bayam. Ingat kartun Popeye si pelaut yang bisa menjadi sangat kuat hanya dengan menyantap 1 kaleng bayam. Ternyata ada sebutir kebenaran di balik itu, meskipun tentu saja dibesar-besarkan. Pasalnya, bayam dan sayuran hijau gelap lainnya, seperti kale, adalah juara sejati dalam kandungan zat besi. Dan zat besi ini bukan sembarang mikronutrien biasa. Ia adalah komponen kunci dari hemoglobin, protein dalam sel darah merah kita. Bayangkan hemoglobin ini sebagai kurir mungil. Ia mengambil molekul oksigen di paru-paru dan membawanya berkeliling ke seluruh tubuh, mengirimkannya ke setiap sel, setiap otot, dan tentu saja ke otak Anda. Saat kadar zat besi tidak mencukupi, kurir-kurir ini jumlahnya berkurang. Pengiriman oksigen pun terganggu. Sel-sel Anda mulai kesulitan bernapas. Secara harfiah, dari sinilah muncul kelemahan yang tak dapat dijelaskan, apati, kulit pucat, bahkan sesak napas setelah menaiki tangga. Masalah ini terutama sering terjadi pada wanita. Jadi, sepiring salad dengan bayam segar, ini bukan sekadar vitamin biasa. Ini adalah cara langsung untuk meningkatkan pasokan oksigen ke seluruh tubuh dan memberikan perlawanan yang kuat terhadap kelelahan. Bagaimana jika Anda mendambakan sesuatu yang manis, namun sekaligus menyehatkan dan membangkitkan energi? Lupakan sejenak permen dan kue-kue manis. Alam telah menciptakan hidangan penutup yang sempurna untuk kita. Buah beri, blueberry, raspberry, strawberry, dan blackberry. Harta karun kecil ini bukan hanya lezat,
Mereka adalah prajurit tak terlihat yang tangguh, bekerja keras di tingkat seluler tubuh Anda. Senjata utama mereka adalah antioksidan, terutama senyawa yang disebut antosianin, yang juga memberi mereka warna cerah dan pekat yang khas. Lalu, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Di dalam tubuh kita, terus-menerus berlangsung proses oksidasi, mirip seperti proses berkarat pada logam. Stres, polusi lingkungan, dan pola makan yang tidak sehat. Semua ini memicu pembentukan apa yang disebut radikal bebas. Senyawa berbahaya ini menyerang dan merusak sel-sel tubuh kita, termasuk mitokondria, yang merupakan pembangkit energi internal kita. Proses ini dikenal sebagai stres oksidatif dan secara harfiah dapat menguras energi serta vitalitas kita, mempercepat penuaan dini dan menyebabkan kelelahan kronis. Nah, disinilah antioksidan dari buah beri berperan sebagai tim reaksi cepat. Mereka bertindak cepat untuk menemukan dan menetralkan radikal bebas ini, melindungi sel-sel dan pusat energi vital di dalamnya dari kerusakan. Jadi, satu genggam buah beri segar dalam oatmeal atau yogurt, Anda bukan sekadar penambah rasa manis pada hidangan. Ini adalah dosis perlindungan yang ampuh, membantu tubuh Anda tetap awet muda dan penuh energi dari dalam. Mari kita bahas soal camilan. Ketika lapar ringan melanda, camilan apa yang biasanya ada di meja kerja Anda? Biskuit, waffle? Hati-hati, itu bisa jadi jalan pintas menuju penurunan energi atau energi drop lagi. Bagaimana kalau kita ganti dengan sesuatu yang kecil, renyah, dan kaya nutrisi? Saya bicara tentang kacang-kacangan dan biji-bijian. Ambil contoh, almond, kacang kenari, kacang mete, atau biji chia dan biji labu. Ini bukan sekadar kalori, melainkan kapsul energi yang terkonsentrasi. Mereka kaya akan lemak sehat, protein, dan serat yang kita tahu bisa membuat kita kenyang lebih lama dan memberikan energi stabil. Namun, senjata rahasia mereka adalah magnesium. Magnesium, tanpa berlebihan, adalah mineral kunci untuk energi. Mineral ini terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di tubuh kita. Banyak di antaranya berhubungan langsung dengan proses mengubah glukosa dari makanan menjadi energi yang berguna, yang kita kenal sebagai ATP. Ketika tubuh kekurangan magnesium, proses ini melambat. Anda mungkin makan cukup, tapi tubuh Anda tidak bisa memproduksi energi secara efisien. Itulah mengapa Anda bisa merasa lelah terus-menerus, otot lemas, bahkan mudah tersinggung. Cukup satu genggam kacang atau sesendok biji chia setiap hari sudah bisa membantu mencukupi kebutuhan mineral penting ini dan secara harfiah menghidupkan kembali baterai energi dalam tubuh Anda hingga penuh. Sedang mencari sumber energi yang ideal, alami, dan cepat sebelum latihan fisik atau rapat penting. Lupakan saja minuman energi manis yang penuh gula. Solusi terbaik sudah lama disediakan oleh alam, yaitu pisang. Para atlet menyukai pisang bukan tanpa alasan. Mereka bahkan sering menyebutnya bahan bakar sempurna. Pertama, pisang kaya akan gula alami, sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Kombinasi ini dengan seratnya memberikan dorongan energi yang cepat, namun tetap stabil. Ini bukan lonjakan gula drastis seperti dari permen, melainkan peningkatan energi yang lebih halus dan terkontrol. Namun, kekuatan super utama pisang adalah kalium. Elektrolit ini sangat penting untuk fungsi optimal otot dan sistem saraf kita. Kalium membantu mengatur kontraksi otot, transmisi impuls saraf, dan menjaga keseimbangan cairan dalam sel. Ketika tubuh kekurangan kalium, kita merasakan lesu otot yang tidak nyaman, kelemahan, bahkan kram. Pisang dapat dengan cepat mengisi kembali cadangan kalium, membantu tubuh dan otak Anda berfungsi sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi sempurna. Anggap saja ini seperti pengisian daya cepat yang selalu siap sedia untuk sistem saraf dan otot Anda. Nah, sekarang ada kabar gembira nih untuk banyak orang. Ada nggak sih cara buat dapat energi dan kesenangan sekaligus? Ada dong, dan untuk itu kita cuma butuh coklat hitam. Tapi,
Jangan buru-buru cari coklat susu dengan kacang-kacangan. Ya, kita bicara soal coklat hitam berkualitas tinggi, dengan kandungan kakao minimal 70%. Apa sih rahasianya? Pertama, sama seperti kacang-kacangan, coklat ini kaya akan magnesium mineral penting untuk energi kita. Tapi, jagoan utamanya adalah senyawa yang disebut theobromin. Ini adalah alkaloid alami yang cara kerjanya mirip kafein, tapi jauh lebih lembut dan halus. Theobromin juga berfungsi sebagai stimulan sistem saraf pusat yang bisa meningkatkan konsentrasi dan memperbaiki suasana hati. Nah, bedanya dari kafein, theobromin tidak menyebabkan lonjakan tekanan darah yang drastis atau bikin kita jadi gelisah dan tangan gemetar seperti setelah minum espresso berlebihan. Efeknya lebih halus dan tahan lama. Beberapa keping coklat hitam di tengah hari kerja, itu bukan sekadar iseng loh, tapi cara cerdas untuk dapat dorongan energi ringan, meningkatkan fokus, tanpa harus membebani sistem saraf kita. Ini adalah stimulan cerdas yang ideal. Warna oranye adalah warna energi, dan ini bukan sekadar asosiasi belaka. Mari kita lihat salah satu perwakilan paling mencolok dari dunia sayuran berwarna oranye, ubi jalar, atau yang kadang juga disebut batat. Sayangnya, ubi jalar seringkali kurang mendapat perhatian, seolah-olah tertutup bayangan saudaranya yang lebih populer, kentang biasa. Padahal, ini sangat disayangkan. Dalam hal melawan kelelahan, ubi jalar adalah juaranya. Sama seperti oatmeal, ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks. Ini berarti ubi jalar dicerna perlahan, secara bertahap melepaskan glukosa ke dalam darah, dan memberi Anda pasokan energi yang stabil selama berjam-jam. Tidak ada lagi penurunan energi yang tiba-tiba atau keinginan untuk tidur siang setelah makan. Tapi tunggu, masih ada lagi. Warna oranyenya yang pekat menunjukkan kandungan beta-karoten yang tinggi, yang di dalam tubuh kita akan diubah menjadi vitamin A. Antioksidan kuat ini membantu melawan stres oksidatif yang dapat menguras sel-sel kita. Selain itu, ubi jalar kaya akan kalium dan vitamin C, yang turut berkontribusi pada kesehatan dan vitalitas tubuh secara keseluruhan. Ubi jalar panggang untuk makan siang atau malam bukan sekadar lauk pendamping biasa. Ini adalah cadangan energi tahan lama yang strategis, siap membantu Anda tetap produktif hingga malam hari. Seringkali kita membahas berbagai alternatif pengganti kopi. Namun, bagaimana jika Anda sebenarnya tidak ingin sepenuhnya meninggalkan ritual menyenangkan dari secangkir minuman hangat? Ada sebuah alternatif luar biasa yang dapat memberikan Anda energi, namun dengan cara yang jauh lebih cerdas. Itulah teh hijau. Ya, teh hijau memang mengandung kafein, tetapi umumnya dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan kopi. Namun, rahasia utamanya terletak bukan pada kuantitas kafein itu sendiri, melainkan pada senyawa lain yang mendampinginya. Teh hijau kaya akan asam amino unik bernama L-theanin. Dan disinilah bagian paling menariknya. L-theanin memiliki kemampuan luar biasa untuk melintasi sawar darah otak dan langsung memengaruhi fungsi otak kita. Ia menstimulasi gelombang alfa yang diasosiasikan dengan keadaan konsentrasi yang tenang dan kewaspadaan yang rileks. Lalu, apa artinya ini dalam praktiknya? Kafein menstimulasi Anda, sementara L-theanin pada saat yang bersamaan menenangkan dan membantu Anda tetap fokus. Hasilnya adalah efek sinergis yang unik. Anda mendapatkan energi dan kejernihan pikiran tanpa efek samping seperti kegugupan, kecemasan, atau detak jantung berdebar yang seringkali menyertai konsumsi kopi. Jadi, teh hijau bukan sekadar minuman untuk membangkitkan semangat, melainkan untuk mendukung produktivitas dan fokus kerja Anda secara optimal. Mari kita bergeser sedikit dari membahas produk-produk makanan individual, dan mari kita lihat kelompok makanan secara keseluruhan. Di sini, kita akan menemukan gudang energi yang sesungguhnya, yang seringkali terlupakan oleh banyak orang. Saya berbicara tentang kacang-kacangan.
lentil, kacang Arab, kacang merah atau kacang polong. Panganan sederhana ini sebenarnya mampu mengungguli banyak superfood yang sering digembar-gemborkan. Apa rahasia kekuatan super mereka? Keseimbangan nutrisinya yang sempurna. Pertama, mereka adalah sumber protein nabati yang sangat baik, yang seperti kita tahu, memberikan rasa kenyang lebih lama. Kedua, mereka kaya akan karbohidrat kompleks, yang memasok energi ke tubuh kita secara stabil. Namun yang paling penting adalah seratnya. Kacang-kacangan adalah juara mutlak dalam hal kandungan serat. Serat bekerja dalam beberapa cara sekaligus. Ia memperlambat penyerapan gula, mencegah lonjakan dan penurunan energi yang drastis. Serat juga menutrisi bakteri baik di usus kita. Dan usus yang sehat adalah kunci penyerapan nutrisi yang optimal, yang pada gilirannya akan menghasilkan tingkat energi yang tinggi. Kombinasi protein, karbohidrat kompleks, dan serat menjadikan kacang-kacangan sebagai salah satu sumber bahan bakar paling stabil dan tahan lama bagi tubuh kita. Jadi, semangkuk sup lentil untuk makan siang. Itu jaminan Anda akan tetap berenergi penuh dan merasa kenyang sampai waktu makan malam tiba. Masih membahas tentang sumber energi nabati yang luar biasa, kita tidak boleh melewatkan mutiara sejati dari peradaban kuno, quinoa. Suku Inca menyebutnya ibu dari segala biji-bijian, dan memang mereka tidak salah dalam penilaiannya. Lalu, apa sih yang membuat biji-bijian kecil ini begitu istimewa? Tidak seperti kebanyakan produk nabati lainnya, quinoa mengandung ke-9 asam amino esensial secara lengkap. Hal ini menjadikannya sumber protein lengkap, setara dengan daging atau telur. Bagi para pegiat pola makan nabati, ini adalah anugerah yang luar biasa. Protein lengkap tidak hanya penting untuk pembentukan otot, tetapi juga untuk produksi neurotransmitter di otak yang bertanggung jawab atas suasana hati dan konsentrasi kita. Selain itu, quinoa tentu saja merupakan karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah yang memastikan pelepasan energi yang lambat dan stabil. Ia juga kaya akan mineral penting untuk melawan kelelahan seperti zat besi, magnesium, dan mangan. Dengan mengganti nasi atau pasta yang biasa Anda konsumsi dengan quinoa, Anda tidak hanya sekadar membuat variasi pada pola makan Anda akan menjadikannya berkali-kali lipat lebih bergizi dan bernilai energi tinggi. Ini benar-benar sebuah upgrade untuk hidangan pendamping Anda. Sebelumnya, kita sudah membahas lemak nabati sehat dari alpukat. Nah, sekarang mari kita beralih ke lemak hewani yang punya khasiat unik dalam memerangi rasa lelah. Kita akan membahas ikan berlemak seperti salmon, makarel, herring, atau sarden. Harta karun utama dari ikan-ikan ini adalah asam lemak tak jenuh ganda omega 3. Lemak ini sangat penting untuk kesehatan otak kita, mengingat 60% otak terdiri dari lemak. Namun, dalam konteks kelelahan kronis, ada sifat lain dari omega 3 yang menarik perhatian kita. Omega 3 adalah agen antiinflamasi alami yang sangat kuat. Mungkin Anda akan terkejut, tapi peradangan kronis yang terjadi secara perlahan di tubuh adalah salah satu penyebab utama dan seringkali tersembunyi dari rasa lelah yang tak kunjung hilang. Ini bisa disebabkan oleh stres, pola makan yang buruk, atau infeksi tersembunyi. Peradangan ini terus-menerus menguras sumber daya sistem kekebalan tubuh Anda. Secara harfiah membuat Anda kelelahan di tingkat sel. Konsumsi ikan berlemak secara teratur dapat membantu menurunkan tingkat peradangan ini, membebaskan energi untuk menjalani hidup, bekerja, dan menjaga suasana hati yang baik. Ini ibarat menyewa tim pemadam kebakaran internal untuk tubuh Anda yang bertugas memadamkan bara api yang terus membakar di dalam. Sebelumnya kita sudah membahas pentingnya usus yang sehat. Mari kita selami lebih dalam lagi, karena hubungan antara kondisi pencernaan dan tingkat energi kita itu sangatlah erat dan tidak terpisahkan. Usus kita adalah rumah bagi seluruh alam semesta yang dihuni miliaran mikroorganisme atau yang dikenal sebagai mikrobiota.
Keseimbangan mikrobiota inilah yang menentukan seberapa efektif tubuh kita menyerap nutrisi dari makanan yang kita konsumsi. Nah, disinilah probiotik berperan penting. Probiotik adalah bakteri baik hidup yang banyak ditemukan dalam makanan fermentasi. Contoh yang paling mudah ditemukan antara lain yogurt tawar alami, kefir dan asinan kubis, sauerkraut. Ketika Anda mengonsumsi makanan-makanan ini, Anda secara harfiah sedang mengisi usus Anda dengan pasukan bakteri baik. Bakteri baik ini membantu memecah makanan, mensintesis beberapa vitamin, termasuk vitamin B, dan menjaga integritas dinding usus. Usus yang sehat adalah jaminan bahwa semua nutrisi penting dari bayam, oatmeal, dan alpukat akan terserap sempurna ke dalam aliran darah Anda dan tidak hanya lewat begitu saja. Jadi, segelas kefir sebelum tidur atau seporsi yogurt untuk sarapan bukan hanya sekadar camilan. Ini adalah investasi penting untuk mendukung kinerja pabrik produksi energi yang luar biasa di dalam diri Anda. Ingin tahu tentang peningkat stamina alami yang legal dan bahkan digunakan oleh atlet profesional untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Sayuran ini mungkin sudah ada di kulkas Anda. Itu adalah buah bit biasa. Warna merah rubinya yang pekat bukan hanya sekadar indah. Bit memiliki kekuatan ajaibnya berkat kandungan nitrat alami yang tinggi. Jangan salah sangka, ini bukan nitrat pengawet yang berbahaya. Dalam tubuh kita, nitrat nabati ini diubah menjadi oksida nitrat. Dan oksida nitrat adalah keajaiban sejati bagi sistem peredaran darah kita. Ia mengendurkan dan melebarkan dinding pembuluh darah, meningkatkan aliran darah. Ini seperti memperluas semua jalur transportasi utama di kota besar. Darah mulai bersirkulasi lebih bebas dan cepat, mengantarkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke otot-otot Anda, dan tentu saja ke otak. Hasilnya daya tahan tubuh meningkat, rasa lelah berkurang, dan bahkan fungsi kognitif pun membaik. Segelas jus bit sebelum tugas penting atau seporsi salad dengan bit rebus adalah cara sederhana dan efektif untuk mengoptimalkan sistem peredaran darah Anda dan mendapatkan dorongan energi bersih beroksigen. Mari kita bicara tentang matahari, atau lebih tepatnya tentang vitamin yang sering disebut vitamin matahari. Vitamin D. Kekurangan vitamin ini, terutama vitamin D, telah menjadi masalah kesehatan yang meluas saat ini. Bahkan bisa disebut wabah, terutama di daerah yang jarang terpapar sinar matahari. Defisiensi vitamin D seringkali dikaitkan langsung dengan rasa lelah kronis, tubuh lemas, dan bahkan kondisi depresi. Tubuh kita secara alami memproduksi vitamin ini saat terpapar sinar matahari. Tapi bagaimana jika kita jarang sekali terpapar matahari? Jangan khawatir, beberapa jenis makanan bisa menjadi solusi. Salah satu sumber vitamin D nabati yang jarang diketahui adalah jamur, terutama jamur yang telah terpapar sinar UV, seperti jamur liar yang tumbuh di hutan, atau jamur kancing, champignon, yang telah diolah khusus. Cara kerjanya cukup sederhana. Vitamin D memiliki peran krusial dalam fungsi mitokondria, sering disebut juga pembangkit energi sel. Saat kadar vitamin D rendah, efisiensi produksi energi di mitokondria akan menurun. Inilah yang membuat kita merasa lesu dan tidak bertenaga terus-menerus. Dengan menambahkan jamur ke dalam pola makan Anda membantu mengisi kembali cadangan vitamin penting ini dan menjaga pembangkit energi sel Anda tetap berfungsi optimal. Sebelumnya kita sudah membahas zat besi dan vitamin C secara terpisah. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kedua nutrisi ini bekerja sama, menciptakan sinergi dahsyat yang ampuh melawan rasa lelah. Dan pahlawan utamanya di sini adalah buah-buahan sitrus. Jeruk, jeruk bali, lemon, jeruk mandarin. Bukan hanya sumber vitamin yang lezat, tapi juga kunci untuk penyerapan salah satu mineral penting bagi energi kita. Seperti yang kita tahu, zat besi sangat penting untuk transportasi oksigen. Namun, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Zat besi dari sumber nabati
seperti bayam atau lentil, diserap tubuh jauh lebih buruk dibandingkan zat besi dari daging. Dan disinilah peran penting vitamin C muncul. Vitamin C memiliki kemampuan unik untuk mengubah zat besi nabati menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita, sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya berkali-kali lipat. Jadi, ketika Anda memerah sedikit jus lemon di atas salad bayam atau menyantap sup lentil dengan sepotong jeruk sebagai pencuci mulut, Anda tidak hanya menambahkan rasa. Anda sedang melakukan operasi biokimia yang nyata, membantu tubuh Anda mendapatkan energi maksimal dari makanan yang dikonsumsi. Aturan sederhana dalam mengombinasikan makanan ini bisa secara drastis mengubah tingkat energi Anda. Yuk, kita berikan sedikit sentuhan pedas dan menghangatkan pada asupan energi kita. Dan siapa lagi kalau bukan jahe yang akan membantu? Akar yang pedas dan kaya aroma ini sudah dikenal selama ribuan tahun, bukan hanya sebagai bumbu dapur, tapi juga sebagai obat herbal yang sangat ampuh. Dan salah satu kekuatan supernya adalah kemampuannya melawan rasa lelah. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, jahe memiliki efek stimulasi yang luar biasa pada peredaran darah. Zat-zat aktif di dalamnya, seperti ginjerol, bekerja untuk melancarkan peredaran darah Anda dengan sangat efektif. Artinya, lebih banyak oksigen dan nutrisi akan terkirim ke setiap sel tubuh Anda, membuat Anda merasakan sensasi hangat yang menyegarkan dan memompa semangat. Kedua, jahe juga dikenal sebagai agen antiinflamasi yang sangat ampuh. Ia membantu mengurangi tingkat peradangan sistemik dalam tubuh kita, yang mana, seperti yang sudah sering kita dengar, adalah pencuri energi tersembunyi yang diam-diam menguras vitalitas kita. Bayangkan, secangkir teh jahe panas dengan perasan lemon di pagi hari. Ini adalah cara yang luar biasa, bukan hanya untuk menghangatkan tubuh, tapi juga untuk dengan lembut memanaskan mesin metabolisme Anda, melancarkan pencernaan, dan mempersiapkan tubuh menghadapi hari yang penuh produktivitas. Anggap saja ini seperti starter yang lembut, namun sangat bermanfaat untuk mesin dalam diri Anda. Terakhir, ada satu lagi produk kecil, tapi sangat ampuh dalam daftar kita, biji labu. Seringkali saat mengolah labu, kita malah membuang bijinya. Padahal biji labu ini adalah gudang harta karun nutrisi yang luar biasa. Selain magnesium dan lemak sehat yang sudah kita bahas, biji labu juga merupakan salah satu sumber seng, zinc nabati terbaik. Lalu, kenapa sih mineral ini begitu penting untuk energi kita? Seng memegang peran krusial dalam menjaga fungsi kognitif, seperti memori, fokus, dan kecepatan reaksi. Kekurangan seng seringkali menyebabkan apa yang disebut kelelahan mental atau kabut otak. Kamu mungkin merasa badan sehat, tapi otak rasanya sulit diajak kerja sama dan sulit konsentrasi. Selain itu, seng juga sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh. Ketika imun melemah, tubuh kita harus mengerahkan energi besar untuk melawan infeksi, bahkan yang paling ringan sekalipun. Dengan menjaga asupan seng yang cukup, kamu membantu sistem imun bekerja optimal, sehingga energi berharga bisa dialokasikan untuk tugas-tugas lain. Mengonsumsi segenggam biji labu sebagai camilan atau menambahkannya ke salad adalah cara yang bagus untuk mendukung tidak hanya energi fisik, tapi juga energi mentalmu. Nah, ini dia poin krusialnya. Sadar atau tidak, hampir semua makanan ini melakukan satu hal yang sama, kan? Mereka bukan sekadar memberi energi instan. Mereka melawan peradangan, menstabilkan gula darah, dan menjaga kesehatan usus. Inilah rahasianya. Kelelahan kronis seringkali bukan karena kurangnya stimulan, tapi karena adanya gangguan sistemik dalam tubuh. Kopi hanya menutupi gejalanya, seperti plester pada luka serius. Sementara makanan-makanan ini mulai mengatasi penyebabnya dari dalam. Koneksi antara peradangan usus dan kabut otak ini bukan isapan jempol, melainkan fakta yang sudah terbukti secara ilmiah. Dengan mengubah pola makan Anda secara harfiah, Anda sedang memprogram ulang sistem energi tubuh di tingkat seluler. Jadi, mari kita simpulkan
Energi sejati yang bertahan lama tidak berasal dari secangkir kopi, melainkan dari pilihan makanan yang sadar dan tepat. Makanan yang memberi nutrisi, bukan malah menguras tenaga. Daripada terus-menerus berutang energi pada tubuh dengan minum kopi, mulailah berinvestasi pada kesehatan tubuh Anda dengan makanan yang benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sekarang, giliran Anda. Selain kopi, makanan atau minuman apa yang membantu Anda merasa lebih berenergi sepanjang hari? Bagikan rahasia Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan kumpulan tips paling bermanfaat.